Halo para Sobat Minggu, selamat datang di segmen Bahas-Bahas. Di segmen Bahas-Bahas kali ini, gue akan membahas sebuah serial berjudul The Fairly OddParents. The Fairly OddParents adalah serial animasi karya Butch Hartman yang ditayangkan di Nickelodeon. Oh iya, kalau kalian ingat Butch Hartman, ia adalah orang yang sama yang juga merupakan pembuat serial Nickelodeon lain, yaitu Danny Phantom, yang mana kita sudah pernah membahas di segmen bahas-bahas sebelumnya. The Fairly OddParents memiliki 10 season dengan total kurang lebih 172 episode, di mana masing-masing episodenya terkadang dibagi menjadi 2 segmen. Dilansir dari Wiki, disebutkan kalau The Fairly OddParents ini merupakan serial terpanjang nomor 2 dari Nickelodeon, di mana serial terpanjang nomor satunya dipegang oleh SpongeBob SquarePants. Timothy Tiberius Turner, atau lebih akrab dipanggil sebagai Timmy Turner, adalah seorang bocah berumur 10 tahun yang memiliki orang tua dengan kelakuan aneh dan kurang memperhatikannya. Selain itu, Timmy juga sering dititipkan kepada babysitternya yang kejam yang bernama Vicky. Tapi yang istimewa dari Timmy adalah ia dianugerahi 2 fairy godparents, alias orang tua peri. Orang tua peri ditugaskan untuk menghibur Timmy dan bisa mengabulkan keinginan-keinginan Timmy, selama permintaan dari Timmy tidak melanggar aturan para peri yang dicatat di buku The Rules. Cosmo dan Wanda adalah sepasang peri suami istri yang bertugas untuk menjaga dan menghibur Timmy. Mereka adalah sepasang peri yang saling menyayangi, namun terkadang mereka juga sering bertengkar karena salah paham. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua juga sering membuat Timmy kerepotan. Di season 6, episode pertama yang berjudul The Fairly Odd Baby, Timmy sempat merasa kasihan kepada kedua pasangan perinya yang ingin memiliki anak. Timmy lalu membuat keinginan supaya Cosmo dan Wanda bisa memiliki bayi. Oh iya, di sini juga terungkap, jika bangsa peri yang ingin memiliki anak, maka yang hamil adalah peri yang jantan. Akhirnya, ketika bayi peri mereka lahir, Timmy memberi nama adik perinya itu dengan nama Puff. Lalu nantinya di season 10, episode pertama yang berjudul The Big Fairy Share Scare, Cosmo dan Wanda juga mendapat tugas untuk menjadi orang tua peri dari gadis bernama Chloe Carmichael, di mana hal tersebut membuat Timmy sangat kesal, tapi pada akhirnya semua berjalan lancar karena Timmy dan Chloe bisa menjadi teman. Perbedaan karakteristik yang mencolok di antara mereka adalah dapat dilihat dari sifat mereka. Cosmo merupakan peri dengan karakter yang konyol dan ceroboh, sementara Wanda memiliki sifat lebih pandai dan memiliki banyak ide. Tapi jangan salah sangka, karena Wanda pun terkadang juga bisa ceroboh dan membahayakan Cosmo dan Timmy. Lalu menurut gua sendiri, mereka ini adalah pasangan peri yang serasi karena saling melengkapi. Trixie Tang adalah teman sekolah Timmy sekaligus gadis yang sangat populer. Timmy seringkali mencoba membuat Trixie menyukainya, namun biasanya semua rencana Timmy selalu berakhir dengan kegagalan. Di episode Just the Two of Us, Timmy membuat permintaan supaya ia dan Trixie menjadi satu-satunya orang yang ada di dunia ini. Pada awalnya semua berjalan sesuai dengan yang Timmy inginkan. Namun, Trixie lama-lama bertingkah aneh karena tidak ada orang lain yang mengaguminya seperti biasanya. I missed you. Didn't you miss me? Where did you go? The boys' room? Timmy yang ketakutan akibat ulah Trixie yang menggila, akhirnya membatalkan keinginannya. Timmy pun berkata jika ia sudah lelah dengan cinta-cintaan, tapi tentunya hal ini tidak berlaku di episode-episode selanjutnya. Kembali ke season 1, tepatnya di episode A Wish to Four, Trixie sempat memuji kejujuran Timmy dan memberinya hadiah manis. Namun, ia tetap tidak mau berkumpul dengan Timmy dan teman-temannya. Lalu, untuk gadis selanjutnya, ada gadis kecil bernama Tuti. Tuti merupakan adik dari babysitter Timmy yang jahat, yaitu Vicky. Namun, berbeda dengan kakaknya, Tuti sangat terobsesi dan menyukai Timmy dengan setulus hati. Tapi sayangnya, cintanya terhadap Timmy seringkali harus bertepuk sebelah tangan. Hal ini disebabkan karena Timmy menyukai gadis lain. Di episode yang berjudul Boy Toy, ditunjukkan jika Timmy terkadang membuli Tuti. Hal ini dilakukan oleh Timmy untuk menjauhkan Tuti darinya.
Namun di akhir episode, Timmy juga merasa bersimpati kepada Tuti karena ia harus tinggal bersama kakaknya yang kejam dan suka menyiksanya. Timmy akhirnya memberikan mainan kesayangannya untuk menyemangati Tuti dengan syarat Tuti harus merahasiakan hal itu dari teman-temannya. Namun esoknya, Tuti malah muncul dan berteriak-teriak sehingga Timmy merasa malu. This doll is you, and this doll is me. I love you, Timmy. I love you too, Judy. Lalu di episode berjudul Love Struck, di akhir episode ditunjukkan jika Timmy sempat menolak tawaran Valentine dari Trixie. Timmy kemudian lebih memilih untuk menghabiskan hari Valentine bersama Tuti. Selain Trixie dan Tuti, Timmy juga memiliki sahabat yang juga sering menyusahkannya, seperti AJ yang merupakan bocah jenius, dan Chester yang sering muncul jerawat apabila disentuh oleh gadis-gadis cantik terutama Trixie. Selain itu, di season 9, Timmy juga sempat memiliki seekor peri anjing yang bernama Sparky. Namun, Sparky tidak muncul lagi di season 10. Vicky adalah seorang gadis remaja yang kejam dan tidak berperasaan yang suka menyiksa anak-anak. Jasa babysitter Vicky sering disewa oleh orang tua Timmy untuk mengasuh Timmy ketika mereka pergi bersenang-senang. Namun, Vicky sendiri juga sering memanfaatkan keadaan dengan bermalas-malasan dan menggunakan fasilitas di rumah Timmy untuk sesukanya sendiri. Tidak hanya menyiksa anak lain, Vicky juga sangat kejam terhadap adiknya sendiri. Lalu untuk tokoh antagonis berikutnya ada Denzel Crocker. Denzel Crocker adalah guru dari sekolah Timmy yang mentalnya tidak stabil. Selain itu, ia juga sangat terobsesi untuk menemukan orang tua peri. Di episode yang berjudul Transparent, Crocker sempat mencurigai jika Timmy memiliki orang tua peri, dan ia pun melakukan segala cara untuk menjebak Timmy. Dan pastinya rencana Crocker selalu berakhir dengan kegagalan. Lalu di episode berjudul The Secret Origin of Denzel Crocker, dikisahkan jika dahulu ketika Crocker masih kecil, ia memiliki orang tua peri, yang mana orang tua perinya tidak lain adalah Cosmo dan Wanda sendiri. Namun karena kesalahan yang Crocker perbuat, ia kehilangan orang tua perinya dan berubah wujud menjadi mengerikan. Jadi guys, Vicky dan Crocker adalah tokoh antagonis dari bangsa manusia yang sering mengganggu Timmy. Sebenarnya, ada satu karakter lagi bernama Francis yang merupakan tukang bully di sekolah Timmy. Selain dari bangsa manusia, Timmy juga memiliki musuh-musuh lain. Yang pertama, ada bangsa Pixie. Mereka ini merupakan makhluk ajaib yang juga bisa mengabulkan keinginan. Namun berbeda dengan para peri, bangsa Pixie memperlakukan keajaiban layaknya bisnis dan sikap mereka selalu serius. Di episode Pixies Inc., dikisahkan jika mereka sempat menguasai dunia bangsa peri. Namun, di akhir episode, Timmy bisa mengalahkan pemimpin bangsa Pixie dan mengembalikan dunia seperti semula. Lalu, ada juga bangsa Anti-Fairies, yang merupakan versi jahat dari para peri. Di episode yang berjudul That Old Black Magic, Wanda sempat menjelaskan jika bangsa Anti-Fairies adalah bangsa yang selalu mengacau dan memberikan nasib buruk. Kebanyakan dari bangsa mereka dipenjara di sebuah ruangan yang dijaga ketat oleh Jorgen von Strangle. Namun, karena kecerobohan yang dibuat oleh Timmy dan Cosmo, mereka semua akhirnya bisa bebas. Sebenarnya, selain mereka, ada juga makhluk dari bangsa peri yang juga menyusahkan Timmy, seperti Jorgen von Strangle, Cupid, Juandissimo Magnifico yang merupakan mantan Wanda, dan juga Mama Cosmo yang ingin menguasai anaknya sendiri. Lalu ada juga makhluk bernama Dark Laser yang merupakan parodi dari karakter Darth Vader dari Star Wars, yang merupakan ciptaan Timmy sendiri. Oke, jadi untuk episode yang spesial dari serial ini, menurut gue malah ada di episode pertama dari season pertama, yang berjudul The Big Problem. Karena cerita di episode ini rasanya paling relate dengan kehidupan banyak orang di zaman sekarang. Di episode ini, dikisahkan jika Timmy menjalani hari seperti biasanya, seperti dibully di sekolah dan dijadikan bahan kalah-kalahan ketika bermain football. Ketika ia tiba di rumah, ia juga ditinggalkan oleh orang tuanya yang ingin bersenang-senang. Dan seperti biasa, Timmy pun dititipkan kepada Vicky.
Timmy yang bosan dengan kehidupan sengsaranya meminta Cosmo dan Wanda untuk membuatnya menjadi dewasa. Ia berpikir jika kehidupan orang dewasa sangat menyenangkan. Namun ketika Timmy menjadi dewasa, ia malah menemui kesulitan hidup yang sebenarnya. Seperti dianggap menakutkan ketika ia ingin menolong nenek-nenek dan harus membayar tagihan makanannya sendiri. Timmy juga tidak bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri karena diserang oleh Vicky yang mencurigainya. Yang lebih menyedihkan lagi, keesokan harinya Timmy mendapatkan kabar jika ia bisa kehilangan orang tua perinya karena orang tua peri hanya hidup bersama anak-anak. Untungnya Timmy berhasil menemukan celah di buku The Rules, di mana jika ia bertingkah seperti anak-anak maka ia akan dianggap sebagai anak-anak. Tapi sebelum ia berhasil menjalankan rencananya, ia malah ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Di penjara, Timmy menangis meraung-raung hingga mentalnya dianggap sebagai anak kecil lagi. Dengan kesempatan tersebut, Timmy lalu meminta supaya dirinya kembali menjadi anak-anak. Timmy pun kemudian bebas dari penjara dan kembali menjalani kehidupan normalnya sebagai anak-anak. Oke, jadi buat gue, serial The Very Odd Parents ini merupakan serial yang komedinya dapat banget. Ulah Timmy dan yang lain juga selalu menghibur dan kadang membuat kita sebagai penonton tertawa terbahak-bahak. Dari karakter Timmy, kita bisa belajar supaya kita berpikir matang-matang dahulu sebelum mengambil tindakan atau keputusan. Oh iya, The Very Odd Parents ini memiliki konsep episodik. Namun, di kebanyakan episodenya, ia menyajikan 2 cerita dengan segmen berbeda. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi.